Kak Vero. Iya, halo. Gimana nih kabarnya Kak Vero? Oh, kabarnya baik ya. Ibu juga kabarnya baik. Alhamdulillah. Kak Vero udah makan belum? Oh, udah. Tadi Kak Vero makan sama apa? Sama SOT. Oh, enak dong makan sama soto. Sotonya dibikinin sama siapa Kak Vero? Sama Ema. Oke, mantap. Kak Vero udah semangat? Udah semangat mau bermain sama ibu? Udah, oke sip. Yuk, Kak Vero, sekarang ibu hari ini mau ajak Kak Vero nyanyi lagu berhitung. Kak Vero mau nggak nyanyi lagu berhitung sama ibu? Oke, Kak Vero mau ya? Oke, sip, yuk langsung aja yuk kita nyanyi lagunya yuk. Iya, yuk. 1, 2, 3. Ini satu, satu jari, tambah satu jari, tambah satu jari. Jadinya berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, dua jari, dua jari. Ini dua jari, dua jari. Tambah satu jari, tambah satu jari. Berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. 3 jari, 3 jari. Apa kabarnya Kak Vero? Oh, kabarnya baik. Oke, Kak Vero udah makan belum? Oh, udah makan. Tadi makan sama apa, Kak? Makan sama telur. Telur. Telurnya diapain? Oh, diceplok sama nasi nggak? Oke, sama NASI juga ya. Oke, Kak Vero udah semangat hari ini? Oh, udah, yuk. Ibu ajak Kak Vero buat tepuk semangat, biar tambah semangat. Yuk, 1, 2, 3. Tepuk semangat, tepuk semangat. 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 Oke, pasti udah tambah semangat ya. Kak Vero, hari ini Ibu punya sesuatu buat Kak Vero. Apa ya? Ibu mau kirim surat buat Kak Vero. Suratnya apa ya kira-kira ya? Oh, Kak Vero penasaran ya? Oke, bentar lagi Ibu tunjukin nih suratnya. Jadi Ibu mau ngasih ini. Wah, surat-surat buat Kak Vero. Apa ya suratnya ya? Oh iya, penasaran Kak? Ya udah yuk kita buka langsung suratnya. Oke. Taram, wah, ada gambarnya Kak. Iya, ada gambarnya ya. Gambar apa ini ya? Ini ada gambar apa ya suratnya ya? Nah, oke Kak, ini ada gambar apa ya? Gambar telepon. Teleponnya ada berapa? Ada? Yuk kita hitung sama-sama ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Ada 3. Mana yang ketiga ya? Oke, ini ya. Yuk kita tarik garisnya setwing. Oke. Kalau yang ini teleponnya ada berapa Kak? Ada 1, 2. Ada 2. Mana yang kedua? Oh iya, ini ya. Oke, sip. Good job. Kita tarik sini. Set. Wing. Nah, kalau yang ini ada berapa Kak? Teleponnya? Oke, ada 1. Yuk kita tarik ke sini. Oke, set. Twing. Nah, ini 1 ya. Oke, sip. Terus dibalik lagi Kak. Masih ada Kak. Tuh. Masih ada gambar apa nih? Ah iya, gambar mobil Kak. Iya. Yuk kita hitung lagi loh. Yuk, ini mobilnya ada berapa? Ada berapa ya? Yuk kita hitung. Ada 1, 2, 3. Ada 3 Kak. Mana yang ketiga ya? Oke, kita tarik dari sini ke sini. Twing. Oke, ketiga ya. Terus ini mobilnya ada berapa? Ada 1. Oke, tarik ke angka 1. Ngek, twing. Terus ini ada berapa? Ada 2. Kita tarik ke sini. Setwing. Udah ya Kak. Nah Kak, sekarang Ibu mau permainan nih. Iya, permainan tuh, lihat. Ibu udah sulap kertasnya.
Jadi kayak gini. Taram, tuh. Tinggal angkanya aja, gambarnya mana ya? Apa? Di baliknya? Oke deh. Ya udah yuk. Sekarang Ibu ini mau nunjuk. Ini angka berapa, Kak? Angka 3. Oke, good job. Kalau ini 1. Kalau ini 2. Oke, mantap. Sekali lagi, Kak. Ini angka 1. Kalau ini 2. Ini 3. Oke, siap. Mantap. Nah, Ibu balik nih. Taram, tuh gambarnya ada di sini, Kak. Ini gambar telepon. Teleponnya ada berapa ini? 1, 2, 3. Ada 3 ya. Kalau ini ada 1. Kalau ini ada 1, 2, 2 ya. Tuh, Ibu balik lagi nih. Gambarnya jadi beda lagi. Jadi nggak telepon lagi. Gimana ya caranya ya? Ibu mau balik. Nah, gini. Lihat. Taram. Tuh, jadi kayak gini lagi. Jadi angka lagi. Nanti gambarnya beda, Kak. Ya, gambarnya beda. Tapi mana ya gambarnya ya? Tenang, nanti Ibu tunjukin. Nah, sekarang Ibu mau nunjuk dulu angkanya. Ini angka berapa, Kak? Angka 1. Oke, mantap. Kalau ini angka berapa ya? Angka 2. Kalau ini angka 3. Oke, good job. 1 kali lagi ya, Kak. Oke. Ini angka 3. Kalau ini 1, kalau ini 2. Oke, mantap. Nah, gambarnya di sini, twing. Halo, gambarnya di sini. Ini gambar apa tadi? Gambar mobil ya, gambar MOBIL. Wah, MOBIL-nya di sini ada berapa? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya. Iya, ada 3. Kalau yang ini ada 1. Kalau yang ini ada 1, 2, 2. Oke. Sekali lagi, Kak. Ini ada berapa? Ada 1. Kalau ini ada 2. Ini ada berapa? Ada 3. Oke, mantap. Nah, Kak Vero sekarang udah rajin nih. Iya, udah bisa. Udah, pokoknya udah ini, iya udah makin rajin jadinya udah makin bisa. Jadi Ibu udah ngasih modul baru deh. Iya, tas dulu, tas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat bimbel semuanya, bertemu lagi dengan saya Asri Dian Rahayu. Di video kali ini saya akan menjawab soal di tema kurikulum matematika yang pertama. Yang bagian A, jawablah pertanyaan mengenai tahap persiapan kurikulum matematika berikut ini. Soal yang pertama, apa saja yang dilakukan motivator dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Yang dilakukan oleh motivator dalam tahap persiapan matematika yaitu motivator membimbing anak untuk membilang bunyi angka 1 sampai 3 menggunakan lagu berhitung. Nah, di konsep matematika Bimba itu tidak mengajarkan anak itu untuk berhitung, tapi membentuk logika anak menggunakan angka dengan membilang. Soal yang kedua, apa tujuan tahap persiapan kurikulum matematika? Tujuan tahap persiapan kurikulum matematika yaitu yang pertama itu memperdengarkan bunyi angka 1 sampai 3 dan yang kedua, memperkenalkan konsep berhitung dengan cara yang menyenangkan agar logika anak terbentuk. Lalu soal yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum matematika? Nah, cara motivator memberikan materi dalam tahap persiapan kurikulum matematika yaitu dengan mengajak anak berdialog terlebih dahulu, agar anak itu menjadi rileks, anak menjadi nyaman dengan kita. Nah, setelah anak udah nyaman nih, udah rileks, udah kita ajak berdialog umum, baru nih kita ajak untuk bermain jari tangan. Nah, bermain jari tangannya itu dengan menggunakan lagu berhitung. Nah, di sini motivator mengajak anak untuk menyanyikan lagu berhitung. Nah, lagunya seperti ini. Ini satu jari, tambah satu jari. Jadinya berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2 jari, 2 jari. Ini 2 jari, 2 jari. Tambah satu jari. Berapa ya? Yuk kita hitung. 1, 2, 3. 3 jari.
3 jari. Nah, jadi seperti itu kita mengarahkan dan membimbing anak untuk menyanyikan lagu berhitung. Nah, setelah anak itu bernyanyi lagu berhitung, kita harus nih langsung memberikan reward, memberikan apresiasi agar anak itu semakin semangat dan antusias mengikuti kegiatan di kurikulum matematika ini. Jadi kalau misalkan kita selalu memberikan apresiasi dan reward, pasti anak akan semakin semangat. Nah, agar motivator disenangi oleh anak dan anak disenangi oleh motivator. Jika sudah begitu, maka proses kegiatan bermain sambil belajar akan berjalan dengan lancar. Dan di sini juga motivator harus selalu melakukan evaluasi afeksi anak. Evaluasi afeksi ini dilakukan setiap saat. Kenapa sih harus dilakukan setiap saat? Karena di sini motivator ingin mengetahui sikap dan ekspresi anak. Jika anak senang, berarti sikapnya akan sangat antusias mengikuti kegiatan bermain dan belajar di kelas. Jika tidak, berarti anak itu akan sedih. Dan ekspresinya pun jika bahagia pasti akan senang. Jika tidak bahagia pasti akan sedih. Nah, yang kedua juga melakukan evaluasi kognitif. Nah, evaluasi kognitif ini dilakukan setiap 10 menit sekali. Tujuannya apa? Agar motivator bisa tahu nih kemampuan anak sudah sampai di mana. Jadi, yang kita berikan itu sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Kemudian yang bagian B, jawablah pertanyaan mengenai tahap awal kurikulum matematika berikut ini. Soal yang pertama, materi apa saja yang termasuk dalam tahap awal kurikulum matematika? Materi yang termasuk dalam tahap awal kurikulum matematika, yang pertama ada modul matematika 1A, yang kedua modul matematika 1B, yang ketiga modul matematika 2A, yang keempat modul matematika 2B, yang kelima modul matematika 3A, dan yang keenam adalah modul matematika 3B. Lalu soal yang kedua, apa tujuan tahap awal kurikulum matematika? Nah, di sini ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan utama. Nah, tujuan utamanya agar anak menjadi menyukai nih kegiatan bermain modul di tahap kurikulum matematika menggunakan modul Bimba. Lalu tujuan khususnya agar anak terampil membilang dan mengenal simbol angka melalui modul matematika Bimba yang sudah disusun secara sistematis, rapi, dan mudah untuk digunakan oleh anak. Kemudian soal yang ketiga, bagaimana cara motivator memberikan materi dalam tahap awal kurikulum matematika. Jadi, saat motivator memberikan kurikulum matematika pada tahap awal harus melakukan dialog umum terlebih dahulu. Kenapa sih kok harus melakukan dialog umum terlebih dahulu? Agar anak menjadi tertarik dan antusias mengikuti kegiatan bermain sambil belajar menggunakan modul Bimba, yaitu di tahap awal di kurikulum matematika. Nah, contohnya seperti ini. Ini adalah contoh modul Bimba di kurikulum matematika. Jadi sebelum kita membahas mengenai ini materinya, kita ajak anak nih untuk berdialog umum. Nah, setelah kita ajak anak berdialog umum, kita ajak anak berdialog mengenai gambar. Jadi contohnya seperti ini. Kak Rizky, ini gambar apa ya, Kak? Ini ada gambar apa? Iya ada gambar telepon ya, Kak. Teleponnya ada berapa ini ya? Ada 1, 2, 3. Wah, ada 3 ya gambarnya. Wah, angka 3 yang mana ya, Kak? Oke, yang ini ya. Oke, sip. Yuk kita tarik garis. Yaudah di sini ke sini. Setwing. Oke, udah nyampe. Nah, jadi seperti itu. Setelah kita melakukan dialog umum, dilanjut dengan berdialog gambar yang ada di modul kurikulum. Ini kurikulum matematika. Habis kita berdialog gambar, kita ajak anak untuk berhitung gambarnya tuh ada berapa. Dan setelah berhitung, maka kita ajak anak untuk menarik garis ke angka yang sesuai. Jadi seperti itu. Dan setelah anak selesai nih, semuanya sudah menarik garis, udah bisa nih, udah selesai, kita ajak anak untuk bermain modul. Nah, bermain modul ini dilakukan dengan kayak gimana? Dengan seperti ini. Jadi kita lipat modulnya, kita ajak anak nih berhitung. Kak, ibu mau sulap nih. Kakak penasaran nggak sulapnya kayak gimana? Iya, di sini angkanya hilang, Kak. Iya, tinggal gambarnya aja. Taram, tuh tinggal gambarnya aja. Iya. Kak, ini berapa ya tadi ya? Ada berapa nih teleponnya? Ada 1, 2, 3. Ada 3 ya? Iya tuh. Terus ini ada berapa, Kak?
Ada 1, 2. Ada 2. Kalau ini ada 1. Oke, nah kita jadi melakukan kegiatan bermain melipat modul dengan cara seperti ini. Lalu kemudian kita balik nih. Kak, kalau ini angka berapa ya, Kak? Oke, 3. Oke, good job. Kalau ini angka berapa, Kak? 1. Oke, mantap. Nah, jadi setelah anak berhasil menjawab semuanya, kita harus selalu nih memberikan reward, memberikan apresiasi kepada anak. Agar apa? Agar anak semakin semangat dan antusias melakukan kegiatan di kurikulum matematika menggunakan modul Bimba yang sudah disusun secara bertahap, sistematis, dan pastinya akan mudah digunakan oleh anak. Selain itu, motivator juga harus melakukan evaluasi kognitif setiap 10 menit sekali. Agar apa? Agar kita motivator tahu nih perkembangan anak itu sudah sampai mana. Sehingga sesuatu yang kita berikan kepada anak itu disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Oke, selanjutnya yang bagian C, jawablah pertanyaan mengenai modul matematika 1A berikut ini. Soal yang pertama, apa syarat sebelum memberikan modul matematika 1A? Syaratnya yaitu anak sudah terampil nih membilang angka 1 sampai 3. Soal yang kedua, apa tujuan utama modul matematika 1A? Tujuan utamanya yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul matematika 1A. Soal yang ketiga, apa tujuan khusus modul matematika 1A? Tujuan khususnya yaitu agar anak terampil membilang dan mengenal simbol angka 1 sampai 3. Soal yang keempat, bagaimana cara mengevaluasi tujuan utama modul matematika 1A? Cara mengevaluasinya dengan memperhatikan sikap dan ekspresi anak. Pastikan anak tertarik sehingga anak senang dan antusias dan semangat saat bermain modul di kurikulum matematika 1A. Soal yang kelima, bagaimana cara mengevaluasi tujuan khusus modul matematika 1A? Cara mengevaluasinya dengan menunjuk secara acak simbol angka 1, 2, 3. Pastikan anak dapat menjawab dengan cepat dan tepat. Nah, indikatornya yaitu satu angka, waktunya adalah 1 detik. Kemudian, soal yang keenam, bagaimana cara penyampaian modul matematika 1A? Nah, penyampaian modul matematika 1A yang pertama, awali dengan berdialog umum untuk menarik perhatian anak. Kita lakukan dulu nih dialog umum, agar anak tertarik dengan proses kegiatan di modul matematika 1A. Yang kedua, tahapan dalam modul matematika 1A yang pertama itu motivator mengajak anak membilang dan mencocokkan gambar yang berjumlah sama menggunakan gambar yang sama. Lalu yang kedua, motivator mengajak anak membilang dan mencocokkan gambar yang jumlahnya sama menggunakan gambar yang berbeda. Lalu yang ketiga, motivator mengajak anak membilang dan mengenal simbol angka 1 sampai 3. Kemudian ajak anak untuk menghitung, kemudian anak diminta untuk menarik garis. Jadi motivator mengarahkan dan membimbing anak untuk menarik garis. Nah, setelah menarik garis, kita melakukan nih kegiatan bermain melipat modul. Jadi kita melakukan kegiatan bermain modul. Nah, setelah kita melakukan kegiatan bermain modul dan selesai, maka jangan lupa kita memberikan reward dan motivasi kepada anak. Reward dan motivasi harus diberikan setiap saat. Dan juga di sini kita harus melakukan evaluasi kognitif anak. Evaluasi kognitif dilakukan setiap 10 menit sekali. Kenapa harus melakukan evaluasi kognitif? Agar kita tahu nih perkembangan anak sudah sampai mana. Sehingga yang kita berikan disesuaikan dengan kemauan dan kemampuan anak. Evaluasi kognitif dilakukan setiap 10 menit sekali. Soal yang ketujuh, bagaimana cara motivator memberikan modul matematika 1A? Caranya dengan mengajak anak untuk berdialog terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Kak Vero, iya, hari ini ibu punya surat loh buat Kak Vero. Apa ya suratnya ya? Kak Vero penasaran? Suratnya? Iya. Tuh, ini surat buat Kak Vero. Wah, surat. Wah, kok suratnya kosong ya? Mana isinya? Oke, tenang, ada isinya. Yuk kita hitung yuk. 1, 2, 3.
Taram, tuh ada isinya suratnya. Nah, jadi sebelum kita memberikan modul Matematika 1A kepada anak, kita harus mengajak anak untuk berdialog umum terlebih dahulu agar anak tertarik dengan modul di Matematika 1A. Oke sahabat Bimba semuanya, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam Bimba, tetap semangat dan terus belajar.